Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, contoh yang baik bagi kehidupan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, seyogyanya kaum muslimin atau umat Islam di dalam kehidupannya tentunya dia sukses dunia dan akhirat. Namun kita jumpai ada yang sebagiannya hidupnya sukses di dunia namun susah di akhirat. Ada yang di dunianya tidak sukses namun di akhiratnya sukses. Namun orang yang celaka adalah susah di dunia dan juga susah di akhirat. Hal yang menentukan selamat dan tidak selamatnya dalam kehidupan dunia dan juga akhirat adalah bagaimana dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya dalam hal ini dia melaksanakan amalan-amalan baik dan mengurangi amalan-amalan buruknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Man amala amilan sholihan min dzakarin aw unsah fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ihsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amalan baik bagi laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan juga Allah memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah diamalkannya itu. Artinya di sini adalah amalan-amalan baik seorang muslim akan dilihat oleh Allah dan diberikan penilaiannya. Begitu juga oleh Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang beriman. Seberapa kebaikannya, seberapa besar keikhlasannya dan juga memenuhi syariatnya, Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasulahu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Beramallah kamu, Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu amalkan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah karena Dia yang mengetahui yang gaib dan yang tersembunyi dan yang nyata, dan akan diberitakan oleh Allah apa yang kamu amalkan atau apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Dalam ayat ini jelaslah bahwa amalan-amalan baik seorang hamba akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga oleh Rasulnya, dan orang-orang yang beriman akan melihat dan menilai dari amalan baik dan juga amalan lainnya, termasuk amalan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala dalam hal amalan dari hambanya akan dinilai 5 hal. Yang pertama adalah amalan hambanya itu dikatakan dia termasuk amalan-amalan yang rugi. Bil asarina a'malah, adalah orang-orang yang rugi amalannya. Siapakah dia? Alladzina dola sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a, yaitu orang-orang yang mengerjakan amalnya dengan sia-sia, padahal dia menganggap bahwa amalannya adalah amalan yang terbaik. Siapakah dia? Dia adalah orang-orang yang dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah kurang memperhatikan keikhlasannya, kurang memperhatikan syariat yang disyariatkan atas ibadahnya. Bisa saja niatnya benar karena Allah, namun syariatnya masih jauh daripada tuntunan Allah dan Rasulnya, maka amalan itu dijadikan oleh Allah amalan yang sia-sia. Siapakah dia? Dia juga termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebaik apapun orang yang tidak beriman kepada Allah melakukan amalan baik, amalnya sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah tidak memperhitungkan amalan hambanya, sebaik apapun amalan itu. Siapakah dia? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum. Allah membiarkan amalannya tidak dihitung. Jika Allah menghitungnya di yaumil akhir nanti, amalan hambanya tidak lebih berat dari 1 lembar sayap nyamuk. Siapakah dia? Dia adalah orang-orang yang mendustakan firman Allah. Adakah orang-orang Islam yang mendustakan agama Allah atau firman Allah? Banyak. Allah memerintahkan kalau kamu memilih pemimpin adalah semacam ini. Sudah jelas Qur'annya. Namun dia karena hawa nafsunya, oleh karena aksesoris dunia, dia mengikuti hawa nafsunya sehingga dia mengabaikan apa-apa yang telah Allah bimbing di dalam Al-Quran. Arti kata dia meninggalkan perintah Allah yang tertera di dalam Al-Quran, sehingga dia dimasukkan dalam golongan orang-orang pahabitot a'maluhum. Banyak di antara kita umat Islam yang demikian. Pada Allah mengatakan, Rasulullah juga mengatakan, jangan kamu meninggalkan orang-orang yang beriman sebagai pemimpin, namun kamu tinggalkan mereka. Bahkan kamu angkat orang-orang yang mempersekutukan Allah dan tidak beriman kepada Allah, kamu jadikan saudara bahkan menjadi pemimpinmu. Inilah orang-orang yang pahabitot a'maluhum. Kemudian yang ketiga, Allah jadikan layah batona amaluka. Allah jadikan amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dia adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Memang kondisi sekarang tidak ada orang yang menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah patung dan sebagainya. Tapi menyembah manusia banyak. Orang yang menyembah manusia banyak. Di alun-alun banyak orang yang menyembah manusia. Yang menyembah hawa nafsu juga banyak. Inilah orang-orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yabatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar 65. Wahai Muhammad, telah aku wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, maka layah batona amaluka, akan terhapuslah amalan-amalanmu semuanya.
wala takunanna minal khasirin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Dan yang keempat adalah wa ja'alnahu haba'an mansura, amalan hambanya itu dijadikan oleh Allah bagaikan debu beterbangan. Amalan yang mana? Semua amalannya, termasuk amalan sholat, siam, zakat, sodako, bahkan hajinya, dijadikan oleh Allah bagaikan debu beterbangan jika dia dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariatnya. Dan orang-orang yang mengabaikan tentang petunjuk Allah dan Rasulnya, dia beribadah hanya cuman karena katanya Pak Kiai, katanya Pak Ustadz, katanya. Jadi sandarannya, landasannya adalah katanya, bukan petunjuk yang nyata dari Allah dan Rasulnya. Maka mereka, orang-orang dijadikan amalan baiknya itu sebagai amalan-amalan yang bagaikan debu beterbangan, hilang, habis sama sekali. Kemudian yang terakhir, Allah menerima amalan hambanya dikarenakan iman dan syariatnya dipenuhi dan benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan balasannya di yaumil akhir nanti. Itulah yang kita hendaki jika kita mengaku muslim, insya Allah. Jika kita melaksanakan daripada perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, Allah berikan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Dan bagaimana Rasulullah dalam melihat amalan daripada umatnya? Man amila solihan falaysa minni wa amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beribadah tidak mengikuti apa yang aku lakukan atau apa yang aku kerjakan, kata Rasulullah, atau dengan petunjukku, maka bahwa rodon dia akan tertolak. Dan bagaimana juga orang beriman melihat amalan-amalan saudaranya. Dikatakan janganlah kamu gumun terhadap amalan-amalan daripada saudaramu yang hebat itu. Lihatlah endingnya, akhirnya. Apakah dia setelah ini, karena apa? Orang melakukan amalan baik adalah sebagian dari masa umurnya. Jika dari sebagian umurnya dia melaksanakan amalan baik, kemudian Allah mewafatkannya, dia akan masuk surga. Tapi jikalau dia pada saat itu berubah melakukan amalan-amalan buruk, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Jika dia melakukan amalan-amalan buruk, kemudian pada akhirnya Allah memberikan taufik dan memberikan kebaikan padanya, sehingga dia melaksanakan amalan-amalan baik dan dia meninggal, dia akan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah dia melakukan amalan buruk kok bisa secara tiba-tiba atau bertahap melaksanakan amalan baik? Karena Allah memberikan taufiknya, mengajaknya, membimbingnya kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga dia melakukan amalan-amalan baik. Pada saat dia melakukan amalan baik, Allah tutup umurnya sampai di situ, maka dialah orang-orang yang beruntung mendapatkan kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatullahi wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwanu fi din usikum wa ya bittaqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di khutbah yang kedua ini, kadang-kadang orang melaksanakan amalan ahli surga, kata Rasulullah, sehingga dirinya dan surga adalah tinggal sah-sah. Namun datanglah ketetapan lain, orang itu melakukan amalan-amalan ahli neraka, kemudian dia meninggal, maka dia masuk ke dalam
neraka. Maka dari itu senantiasa kita harus berhati-hati menjaga iman dan takwa kita agar senantiasa kita lurus berada di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kehidupan ini dengan baik dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana Allahumma rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma liqarribuna ila hubbik. Allahumma asin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min dunya wa ajabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walajikullahi akbar.